Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di webinar kedua Bantai FBS, di mana sekarang fokusnya adalah membuat landing page. Ya. Sebelum mulai, saya mau terima kasih dulu kepada teman-teman, kepada semua member Bantai yang udah ngumpulin PR, yang udah ngerjain, yang udah sampai udah berkucuran keringat lah istilahnya, udah berdarah-darah berjuang untuk ngumpulin PR. Meskipun sebenarnya ini materi awal bagi para master ini gampang, cuman bagi para yang pemula ini amat sangat berkesan gitu. Jadi tugas pertama ini akan bisa dikenang buat nanti teman-teman yang sekarang masih pemula. Nah, di webinar kali ini kita akan belajar tentang membuat landing page ya. Landing page-nya itu seperti apa, kenapa sih harus menggunakan landing page, dan nanti isinya seperti apa sih landing page-nya gitu. Nanti saya kasih tahu. Jadi nanti untuk bulan kedua nanti ada juga materi tentang landing page ya. Itu dari Agan Halid, yang ini dari saya. Yang sekarang ini fokusnya hanya untuk gimana teman-teman paham struktur landing page dan gimana cara bikinnya. Jadi nanti pas di bulan kedua sama Agan Halid, itu nanti kalau misalkan cara ngedit harga gimana, cara nambahin foto gimana, cara hapus foto gimana, kalau masih nggak ngerti, ntar siap-siap aja diomelin, ntar dikatain idiot lah, ntar dikatain apa. Jadi sebenarnya ini hanya preview ya untuk ke materi nanti. Cuman kalau misalkan basicnya teman-teman nggak ngerti, terus cara bikinnya nggak ngerti, cara cloning yang nggak ngerti, nanti pasti akan kerepotan juga gitu. Jadi saya sarankan ini untuk teman-teman ikuti gitu ya. Oke, kita mulai. Sekarang ada 165 orang ya. Di sini. Oke. Halid, mic mahal dipakai, lagi nggak bisa dipakai. Lagi apa namanya? Setupnya repot. Kemarin aja reset lagi, jadi ya udah gitu. Oke. Jelas ya suara saya ya, bilang aja reply di grup kalau jelas, langsung saya mulai. Ini udah di record ya, jelas banget. Oke, terima kasih Mas Hari semua ya. Oke, langsung saya buka ini ya presentasinya. Saya enggak ini. Oke, kelihatan ya monitornya ya, udah. Suara jelas, gambar nggak keluar. Nah lu, cobalah ini apa? Cek koneksi masing-masing lah, gitu aja, biar nggak repot kayaknya. Ya, oke. Sekarang materinya adalah membuat landing page. Ya, nah ini untuk di webinar kali ini ya, agendanya yang akan kita bicarakan. Yang pertama tentang landing page. Yang belum tahu landing page itu seperti apa, nanti saya jelasin. Terus yang kedua, strukturnya untuk toko online ini minimal ada apa aja sih gitu ya. Terus yang ketiga, dua cara untuk membuat landing page di WordPress ya. Yang empat, langsung saya kasih tugas buat minggu depan. Jadi ini sebenarnya webinar nggak terlalu lama, cuman kalau nanti ada pertanyaan yang awang-awang mungkin jadi lama gitu ya. Nomor 5, kalau ada pertanyaan silakan diajukan nanti ya. Oke, yang pertama, landing page itu apa? Landing page itu basicnya sama seperti website, satu halaman. Istilahnya dia nggak repot kayak website-website lain yang banyak navigasi, yang apa namanya, yang banyak menu, yang banyak tempat-tempat lain yang bisa dikunjungi. Jadi fokusnya landing page itu biasanya satu halaman, satu kolom gitu. Biasanya di tengah-tengah doang tanpa navigasi lain. Jadi dia supaya orang yang datang itu nggak bisa kabur kemana-mana. Fungsinya seperti itu ya. Jadi landing page itu basicnya satu halaman, kalau bisa nggak pakai navigasi ya, nggak bisa kabur kemana-mana. Jadi dia fokus di situ aja. Pilihannya cuma dua, beli atau keluar. Jadi nggak ada pilihan dia mengunjungi page lain, terus nggak ada kesempatan untuk nengok-nengok ke tempat yang lain gitu. Oke? Nah yang kedua,
untuk toko online itu landing page-nya simple aja, jangan kebanyakan gaya, jangan kebanyakan animasi-animasi, jangan kebanyakan kayak macam masukin flash atau kayak website-website zaman dulu tuh yang alay kalau misalkan dibuka itu banyak suara dari apa ya MySpace istilahnya gitu ya. Itu kalau bisa jangan kayak gitu, simple aja. Yang penting orang yang datang itu kan ngeklik ya. Nah sebelum dari ngeklik itu dia udah tertarik dengan deskripsi di iklan sama judulnya, judul iklan. Jadi dia cuma butuh penjelasan lebih lengkap tentang apa yang ada di iklan gitu. Jadi simple aja, cuman apa ya, cuman nama produk, foto, deskripsi, harga, terus gimana cara mau belinya gitu. Orang cuma butuh itu. Kalau misalnya nanti dia nggak tertarik, berarti mungkin harganya kemahalan atau CS-nya kontaknya nggak bisa atau gimana, itu nanti masalah selanjutnya. Tapi untuk strukturnya itu harus lengkap ya. Kalau cuman ada nama produk sama foto aja ya berarti orang lain cuman bingung, nanti udah ngunjungin page tapi nggak tahu cara kontaknya gimana, cara mau beli gimana kalau yang misalkan tertarik gitu ya. Terus yang ketiga, di landing page itu informasinya harus jelas. Ada nama produk, ada deskripsi, ada foto, terus kalau mau beli kemana gitu ya. Jadi ntar kalau mau beli kemana itu nanti bisa kita isi yang apa, mau beli ke WhatsApp atau kontak misalkan add WhatsApp gitu ya, atau SMS, atau bisa langsung telepon gitu, atau nanti yang lebih advance itu bisa masukin diarahkan ke order form online gitu, jadi nanti mereka isi data langsung, nanti kita yang follow up langsung gitu ya. Oke, itu basicnya landing page ya. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang ini langsung tulis aja atau di raise hand. Oke, ini banyak yang bermasalah apa cuman Bu Evi aja nih yang bermasalah nih? Kayaknya Bu Evi aja ya dari tadi ya. Oke, nah yang kedua struktur landing page. Apa aja isinya? Kemarin udah saya kasih preview di webinar yang pertama ya. Nama produk yang pertama itu wajib nama produk. Kalau struktur yang di toko online saya, toko online lain juga mungkin ya. Jadi nama produk, terus nama produknya itu jangan kecil, terus harus jelas gitu, besar biar jelas. Contohnya nih, bentar. Ini kan contoh yang kemarin ya. Nah ini judul produknya, jadi nanti tulisnya di sini. Nanti di akhir saya demoin satu ya, satu buat dicontohin. Sekarang perhatiin aja dulu, oke? Ini buat judul produk, ya. Judul produknya harus gede, kalau bisa, kalau di WordPress itu ada namanya H1 di sini ya. Nanti kalau misalnya kita add new di sini, nanti pastiin misalkan di sini judul produk ya. Ini harus H1 di sini, harus besar lah intinya. Jangan kecil, jadi orang nggak bisa ini nama produknya apa, tiba-tiba ada gambar, ada deskripsi, itu kurang bagus gitu. Jadi sebesar mungkin yang bisa teman-teman buat itu harus seperti itu, oke? Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah foto, foto produk. Foto produk itu kalau emang cuma punya satu, ya udah satu aja. Pastiin tapi punya foto, jadi ntar orang nggak nebak-nebak ini produknya misalkan namanya apa, sarung sepatunya kayak gimana sih, warnanya apa, ukurannya seperti apa, cocok buat sepatu cowok apa cewek, itu kan nanti bikin yang datang itu nanya gitu, nggak jelas jadinya. Tapi kalau misalnya tambahin foto itu lebih bagus, apalagi ditambahin banyak variasi-variasi. Jadi fotonya satu itu udah oke, tapi kalau mau ditambahin foto yang lain banyak variasi itu lebih bagus juga gitu ya. Jadi misalkan nanti di tugasnya ada suruh 20 landing page, berarti itu kalau misalkan yang ngumpulin cuma satu foto ya oke, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan lebih banyak fotonya lebih bagus gitu aja. Jadi orang sudah diyakinkan duluan dengan fotonya, apalagi fotonya yang bagus, yang pro gitu, yang istilahnya di fotonya pakai kamera yang bagus, terus lightingnya juga bagus, itu seperti itu ya, oke? Nah yang ketiga di sini ada deskripsi, ya, deskripsi produk. Jadi di sini jelasin produknya apa, namanya apa, kalau mau dijelasin, terus ini bisa ngapain aja produknya, manfaat, kelebihan, terus ukuran, segala macamnya semua dijelasin satu-satu.
misalkan ada terkait sama eh, keresahan, misalkan produk diet ya contoh misalkan, nah teman-teman kasih tahu juga produknya, misalkan produk ini bisa ngapain orang dalam beberapa hari, itu bisa kasih tahu juga di situ yang jelas. Intinya meminimalisir orang tanya-tanya lagi, jadi nanti pas ketika kontak CS itu udah selesai semua, deskripsi yang dia dapat, produk knowledge-nya udah dapat, jadi eh, pas di CS itu langsung minat, langsung order, langsung nego-nego harga gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nih, dimensi, berat, segala macam jelasin semua. Jadi ntar misalkan ada orang yang beli 3, ada yang beli 4, itu bisa masuk dalam 1 kilo atau enggak. Atau kalau misalkan beli 4, wah langsung 2 kilo, jadi ongkirnya double. Itu dijelasin juga semuanya gitu. Sama kayak di Tokopedia juga gitu kan, ada berapa gram, jadi nanti eh, jadi ketahuan ongkir. Kalau misalkan beli 3, ya berarti ongkirnya tetap 1 kilo. Kalau beli 4, ongkirnya jadi 1,5 kilo, berarti bayar ongkirnya double. Jadi itu nanti buat CS-nya biar ngerti gitu. Oke. Nah, yang keempat, harga. Kasih tahu juga harganya berapa gitu. Jadi nanti ketahuan kalau misalkan ada orang yang nggak beli atau yang nggak kontak, berarti itu dia nggak minat dengan produknya atau harganya kemahalan gitu. Syukur-syukur sih dia kontak terus nawar ke CS gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada harganya, orang nggak tahu harganya berapa, ya itu bisa juga sih sebenarnya nggak pakai harga biar mancing orang lain untuk nge-add gitu. Tapi kalau saya sekarang udah pakai harga semua. Biasanya saya di landing page saya yang toko online itu saya pasang harga satuan berapa, kalau beli dua berapa. Jadi kalau beli dua itu saya kasih tulisan kalau beli dua itu lebih hemat sekian 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 gitu. Atau kalau mau pakai paket misalkan beli tiga gratis satu, itu tulis juga semuanya. Jadi orang misalkan pengen beli tiga, oh ini beli tiga ternyata bonus satu nih, itu lebih bagus gitu. Oke. Nah, yang kelima, kasih tahu kalau udah harga, kasih tahu cara ordernya gimana, ya lewat apa, terus tata cara pembelian, terus transfernya kapan, dikirimnya kapan, itu semua harus jelas tuh, diurutin kalau bisa. Nah, pertama harus ngapain, chatting dengan CSK, kalau chatting dengan CS, mana nomornya, atau button, ya button yang kalau diklik itu nanti langsung ke WhatsApp, itu bisa kalau pakai Super Power Tem atau pakai tem-tem yang lain itu bisa juga. Ada landing press juga bisa, terus kalau nggak salah sekarang lapak instan juga udah bisa, banyak lah toko tem-tem sekarang yang lain yang udah support gitu ya. Jadi nanti udah baca nama produknya, udah lihat fotonya, udah lihat deskripsi, udah tahu harga, dia tinggal order aja. Nah, misalkan dia order ragu ya, nah teman-teman tinggal tambahin proofnya apa, ada testimonial, ada foto real, ada foto pas lagi nge-packing, ada foto lagi pas di JNE, itu tambahin juga sekalian kalau emang butuh ya yang keenam ini. Jadi misalkan dia tiba-tiba mau kontak terus ragu, ternyata di bawahnya ada testimonial yang udah beli, yang udah pakai, ada foto realnya, terus ya semua dimasukin semuanya. Oke. Ada masalah atau gimana? Jelaskan ya, masih jelaskan. Ini ada yang bilang nggak jelas, ada yang bilang kalau gambar saya emang nggak ada, sekarang lagi apa, lagi slideshow. Jelaskan? Oke, jelas ya. Ini Bu Evi nanya hostnya siapa? Masih saya Bu Imam. Oke, jelas ya. Nah, di WordPress ada dua cara ya untuk membuat landing page ya. Yang pertama, pakai basicnya WordPress yang biasa. Kalau saya biasanya pakai itu sih, pakai yang WordPress biasa. Jadi tinggal tulis aja titelnya, judul produknya, tambahin foto, masukin gitu. Terus deskripsi, harga, sama button WhatsApp gitu. Jadi ntar pas dia scroll terus dia ngeklik langsung ke invite ke WhatsApp gitu. Tapi kalau misalkan ribet terus pengen yang lebih simple, sebenarnya bisa pakai Elementor sih. Nah, Elementor ini plugin WordPress ya. Ini bisa membantu yang newbie, tinggal yang masih baru tinggal drag and drop aja. Cuman kalau ternyata antara bikin repot, saran saya tetap pakai yang biasa aja, yang di WordPress biasa. Nanti saya demoin dua-duanya setelah ini ya. Jadi
ada dua cara nih. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Kalau pakai Elementor itu nanti dia bisa macam-macam sih, mau nambahin apapun bisa gitu ya. Jadi nggak harus paham dengan coding-codingan. Cuman yang WordPress juga nggak harus pakai coding sih. Jadi ngetik biasa aja kayak di Microsoft Word. Kalau misalkan di Elementor itu bisa digeser-geser enak ya. Ya, oke. Nanti saya jelasin habis ini caranya gimana. Oke. Selanjutnya ini nanti tugas ya. Saya akan bicarain. Oke. Ya. Nah, cara buat landing page yang pertama seperti apa? Oke. Nah, ini saya mau contohin dulu ya. Di sini ada Tokopedia. Contoh aja sih ini. Misalkan kita mau jual ini modem WiFi Andromax ya. Ini kan ada repot ya ini, cuma dua gambarnya. Oke, kita jual aksesoris komputer coba. Ini ada banyak nggak nih? Nah, ini ada satu, dua, tiga. Ada tiga foto ya. Nah, ini teman-teman downloadin aja satu-satu nih. Misalkan save image ya. Ini sebenarnya kalau mau langsung di post ini bisa ya. Ini saya kasih contoh satu. Biar ntar yang baru-baru nih ngerti cara bikinnya kayak apa ya. Oke, ini tinggal dibikin. Kalau di ini web baru ya, ini web baru saya bikin namanya wp.bantayfbs.com. Nanti bisa langsung dilihat contohnya. Terus kita install dulu nih temnya ya. Oke, kita add new. Yang kemarin install tem dengan sendiri nggak pakai nanya-nanya itu saya salut sama teman-teman ya, karena teman-teman bisa memanfaatkan Google, bisa memanfaatkan informasi yang ada untuk berjuang gitu. Tadinya emang saya mau kasih tutorialnya, cuman saya pikir nggak usah lah, cuma install tem aja gitu. Lagi pula di membership kan udah ada ini, udah cara install temnya kan gitu. Ya, cara install WordPress dari pengenalan menu-menu segala macam. Oke, ini saya install dulu ya. Oke, nah kalau sudah, nanti dia akan seperti ini, lalu activate, ya. Oke, nah kan di sini ada tulisan ya, this theme requires the following plugins. Ini ada Elementor, ada WooCommerce. Ini install aja yang Elementor dulu, yang WooCommerce nanti aja dulu, nggak apa-apa ya. Yang ini install dulu yang Elementor nih, klik sini, klik. Jadi nanti teman-teman bisa bisa pilih dua metode, mau pakai Elementor kayak mau pakai yang WordPress biasa kayak itu silakan gitu. Kalau saya lebih suka yang WordPress biasa gitu karena nggak apa tinggal langsung ketik aja enak gitu. Oke. Nah, kita ke plugins. Ini kita aktifkan dulu pluginnya yang si Elementor ya. Oh, ini udah aktif ya. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini temnya udah kemarin download, nah ini tadi sebelum webinar ini saya update nih temnya. Jadi sekarang bisa langsung praktek ya, sambil praktek sambil dengerin webinar saya, ini bisa langsung diupdate ya. Ini ada yang terbaru versi Superpower yang terbaru, yang insya Allah nanti akan saya update secepat mungkin kalau misalkan ada kendala-kendala ya. Oke. Nah, ini kalau udah diklik page ya, terus add new. Kita akan buat yang sama seperti ini, tapi pakai real produk ya. Nah, ini misalkan nama produknya apa nih? Raspberry. Ini Raspberry ini komputer kecil ya. Ini di dismiss aja nih nanti. Oke. Nah, di sini tulis saja, misalkan judul produknya komputer kecil Raspberry ya. Ini kan seperti ini. Nanti diketengahin seperti ini, terus dibikin heading 1 gitu. Ini udah jadi nih ya. Kalau mau langsung lihat, kalau nggak sabaran langsung aja publish ya.
Nah, kalau udah di sini ada view page, di new tab aja kalau saya ya biasanya. Nah, ini seperti ini nih ya. Sebuah landing page seperti ini. Nah, karena di tem saya itu bisa buat ngilangin header juga, bisa buat ngilangin title juga, maka di sini teman-teman bisa ngilangin header, page title, sama comment sekalian. Ini di offin aja tiga-tiganya, kemudian diklik update. Oke, kita lihat lagi seperti apa. Oke, nah seperti ini ya. Komputer kecil Raspberry. Oke. Nah, sekarang tinggal tambahin fotonya. Ini tinggal diklik enter, terus tambahin media. Ya, tinggal di select file. Ini pilih yang bagus ya gambarnya nih, seperti ini. Gitu. Kalau udah diupload, di insert into page ya, nanti dia masuk ke sini. Ini kalau misalnya kekecilan, ini pilih aja yang full size ya. Itu dia. Kalau udah ketengahin aja. Saya lebih senang apapun yang di landing page saya itu ketengahin. Oke. Nah, deskripsi gimana? Deskripsi nih, kalau misalkan mau ambil ya kopas aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau bikin deskripsi sendiri silahkan ya. Ini copy, masukin sini ya. Terus di sini tambahin lagi nih spesifikasi sekalian biar lengkap ya. Nah, spesifikasinya bisa ditebelin juga, misalkan heading 3 ya bisa. Ini kalau terlalu ini bisa dinormalin lagi. Ya. Oke, seperti itu. Di sini tambahin lagi ya. Misalkan spesifikasinya diketengahin, terus di sini ada harga. Deskripsi udah ya, sekarang tinggal harga. Coba heading 2 aja deh. Ini kita nggak ada urusan sama SEO ya. Jadi kalau misalkan ini harusnya heading 1, mau heading 1 semua juga nggak apa-apa. Karena kita kan datengin trafficnya lewat FBS, jadi nggak ngaruh misalkan mau heading 1 juga, silakan. Gitu aja. Harga, misalkan biasanya saya tulisnya gini. Heading 3. Harga satu pieces, misalkan atau satu PC misalkan rupiah, di sini berapa nih harganya nih? Kita ambil untung aja, misalkan di sini 100.000 ya, jadi 579.000 gitu. Terus di sini ada dua pieces, misalkan dua piecesnya ini biasanya saya masukin harga satuan di sini, jadi misalkan cuman 529.000 gitu ya, diskon 50.000 kalau mau beli dua gitu ya. Nah, di sini dijelasin juga cara order. Oke. Nah, di sini jelasin order hanya melalui website. Hanya melalui chatting dengan CS kami ya. Ini dibuat seperti ini juga nggak apa-apa nih. Order masuk sebelum jam, misalkan toko tutupnya jam berapa, sebelum jam 5 akan dilayani langsung pada saat itu juga ya. Transfer sebelum jam 5, barang dikirim hari itu juga. Terus di bawah dikasih, di sini ada di Super Power Tem namanya shortcode ya. Ini bisa diklik di bagian shortcode. Nanti diketengahin dulu ya ininya. Ini kursor yang ini diketengahin. Ini buat toggle ya. Ini tinggal toggle-nya diklik supaya nanti nggak nyari-nyari ya. Seperti ini. Ini diketengahin. Kalau udah, ini di add shortcode. Masukin, misalkan mau BBM atau SMS atau telepon, terserah, silakan ya. Ini saya biasanya masukin WhatsApp, terus nomor WhatsApp-nya berapa, misalkan ini. Terus ini text button-nya, misalkan chat langsung dengan CS ya. Nah, untuk button tracking ini pelajaran nanti ya, untuk bulan kedua kalau nggak salah ya. Mungkin nanti entah saya atau Khalid yang ngajar, kurang nanti diinfoin lagi ya. Untuk button tracking biarin aja seperti ini dulu ya. Add to cart, oke? Nah, selanjutnya di sini ada
eh, oke, selanjutnya di sini ada message ya. Di sini message-nya misalkan gini, halo CS, misalkan tokokami.com, saya mau tanya tentang produk Raspberry-nya dong gitu. Saya biasanya kayak ini, halo CS, ini toko saya mau tanya-tanya tentang ininya dong gitu. Biasanya lebih lebih apa ya, lebih lebih informal tapi lebih enak connect-nya ke customer. Ini tinggal di insert shortcode ya, seperti ini nanti jadinya ya. Nah, ini kalau mau di enter lagi di sini nanti bisa ditambahin misalkan di sini ada bukti pengiriman atau di sini ada foto real. Kita masukin aja di sini ya, foto real. Misalkan di sini mau masukin ya. Mau masukin di sini yang ini masukin, silakan aja ya. Ini langsung ya, ini kalau mau langsung pilih bisa di sini ya. Ini diketengahin. Oke, kalau udah seperti ini sebenarnya versi simple ya. Nanti teman-teman mau digaya-gayain, misalkan ini warnanya kurang bagus nih, warnanya merah aja lah gitu, lebih bagus gitu. Mau dikasih apa, misalkan setelah di ini ada garis gitu, terserah, silakan. Ini kreasi teman-teman. Intinya adalah memuat semua informasi yang jelas buat pembeli ya, harganya berapa, cara ordernya gimana gitu. Ini sebenarnya template saya, Khalid juga kasih ke saya pakai template ini. Cuman kalau misalnya teman-teman ada template yang lebih bagus, silakan pakai aja ya. Ini nanti posting produk teman-teman ya. Sekarang produknya apa aja dulu? Misalkan di Tokopedia ketemu produk apa nih? Contohnya nih. Ini kayak gini nih buat Arduino. Nggak apa-apa, posting aja dulu ya. Jadi uh, sekarang ini saatnya buat latihan posting produk, bukan buat langsung jualan. Kalau misalkan teman-teman udah punya barang jualan yang udah siap dijual, ya, itu langsung aja mau diposting juga silakan, ya, 20 landing page ya. Oke, ini tadi Mas Aidil ada chat di message itu dia Pak Ketua Wakil siap bantu. Saya mah iyain aja lah, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini coba kita publish dulu ya, kita update. Nanti kita lihat seperti apa ininya. Oke, kalau udah nih coba kita ini ya, kita refresh. Iya, saya nggak pakai Elementor buat landing page toko online saya pakainya Superpower. Langsung kayak begini nih. Ini kayak begini nih udah format toko online saya banget nih, kayak gini nih, ya. Nah, ini udah jelas ya, nama nama produknya apa, nama kayak gambarnya kayak gimana, ya kan? Terus ini ada deskripsinya gitu, spesifikasi gitu, enak jadi dilihatnya. Oh, harganya satu segini, kalau beli dua satuannya segini. Oh, cara ordernya kayak gini. Nah, ini kalau diklik ya, ini kalau diklik nanti ini langsung bisa connect ke CS ya langsung. Nanti kalau ini dibuka desktop kayak gini, tapi kalau dibuka di HP ini pas diklik langsung ngebuka aplikasi WhatsApp gitu. Jadi lebih lebih enak gitu untuk beriklan. Nanti kalau beriklan langsung aja targetin ke yang mobile, itu nanti bisa pas buttonnya diklik langsung kebuka aplikasi WhatsApp. Tuh seperti itu ya. Oke. Ini yang pertama, teknik bikin landing page yang pertama udah ini ya, udah jelas ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan. Formatnya seperti ini, yang di toko online saya semua produk ya rata-rata seperti ini. Tapi saya nggak pasangin bukti pengiriman sama fotoreal belum. Jadi nanti itu sebenarnya tambahan aja. Jadi makanya saya tambahin di yang terakhir itu sebenarnya ini sih. Ya ini yang ini saya pasang di terakhir karena ini menurut saya belum
belum sempat masang aja karena lumayan banyak page-nya sih di toko online saya gitu. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Pahamin aja dulu, nanti kalau mau lihat detailnya ini langsung aja ke wp.bantaifbs.com Raspberry ya. Ini produk pertama. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke apa namanya? Langsung ke cara yang kedua ya. Pakai Elementor. Kayak gimana? Nah, ini tinggal di add new lagi, kita cari lagi produknya apa ya. Nah, misalkan di beranda nih adanya apa nih? Nih, misalkan peralatan dapur ya, contoh. Nih, panci, misalkan Oxon. Wah, ini cuma satu nih gambarnya. Bentar. Panci Presto. Nah, ini banyak nih gambarnya nih. Seru nih. Ya, ini tinggal di-download. Kasih nama panci. Biasanya saya namain produk gini sih, biar jelas. Panci strip 2. Jadi enak ketahuan gambarnya nomor berapa. Ini enak nih, banyak gambar-gambar bagus nih. Panci 4. Panci 5. Oke, udah ada 5 nih, enak ya. Nah, sekarang cara pakai Elementor gimana? Ini pas udah di add new page ya. Ini di close dulu deh. Ya, tinggal klik edit with Elementor. Oke. Ini masih ada yang ketinggalan ya. Webinar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah ini seperti ini kan. Tadi tampilan saya yang pas bikin. Nah, ini sebenarnya tinggal add new section. Ini sama seperti ini. Ini text editor. Ini sama seperti yang tadi WordPress nih. Ini judul produk gitu ya. Sama, ini tinggal di tengahin. Nah, cuman bedanya kalau di Elementor ini kita bisa masukin style-style yang terserah lah teman-teman mau pakai yang aneh-aneh, warnanya digaya-gayain mau kayak gimana terserah. Terus di sini fontnya juga bisa diganti, misalkan ini ya. Terus size-nya bisa diganti jadi lebih besar atau paling besar dengan 80 tuh kayak gitu. Ini bisa seperti ini ya. Terus mau di bold silahkan seperti itu. Ya, nih judul produk terlalu deh kegedean. Biasanya 42. Oke, nah ini udah seperti ini. Terus digeser yang image ya buat nambahin ini. Oke, nah gambarnya dipilih upload ya, lanjut satu gitu ya. Nah seperti ini itu. Mau tambahin lagi silahkan, ini klik yang ini, terus image yang kedua tambahin lanjut 2. Saya sebenarnya nggak rekomendasi juga sih buat Elementor ya, karena emang sih easy ya untuk masukin gambarnya untuk tinggal drag and drop gitu. Cuman nanti kalau nggak ngerti bedanya section sama kolom nanti bakal repot sendiri gitu. Nah ini kan repot nih begini ya, gambarnya numpuk-numpuk. Nah biasanya kalau emang saya ada page yang pakai Elementor, ini saya hapus gambarnya seperti ini ya. Terus saya biasanya pakai yang ini nih, di scroll ke bawah, pakai namanya image carousel. Jadi enak. Nih, gambarnya ini bisa ditambahin. Nih, kita udah upload dulu sisanya ya, yang 345 fungsinya. Oke, kalau udah, ini kita masukin semua nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, create new gallery, terus insert gallery. Oke. Nah, di sini bisa pakai yang agak besar dikit gambarnya. Ya. Terus di sini slide to show-nya misalkan 2 gambarnya. Jadi nanti bisa di seperti ini, seperti toko online pro lah ya gitu. Seperti sama ya kayak Tokopedia kan bisa seperti ini juga kan, bisa digeser-geser. Ya
buat menambah ini aja lah, buat menambah trust orang. Oh ini bagus nih, bisa di swipe swipe nih gitu. Jadi kalau di mobile juga sebenarnya bisa di swipe juga. Kalau di HP ini bisa langsung di swipe swipe ya pakai ini. Nanti tinggal tambahin aja nih di sini. Kalau buat belum ngerti langsung aja nih editor masukin geser ke sini gitu. Tinggal digeser, masukin teksnya apa ya. Terus kalau kurang tambahin lagi, digeser ke bawah sini sama. Terus untuk button gimana caranya? Nah, saya udah sediain juga di sini di ini ada banyak nih ya, ada BBM, ada WhatsApp, ada ini WhatsApp Klik ini yang terbaru update hari ini, ya bisa teman-teman coba. Ini ada normal button, ini button ya. Jadi fokusnya ke sini aja lah sementara, WhatsApp button sama yang WhatsApp Klik. Kalau WhatsApp button ini bedanya apa? Ini sama kayak gini, teksnya misalkan chat dengan CS ya. Terus ini diketengahin, terus di sini button trackingnya tetap ya seperti yang awal aja. Terus size-nya dibikin yang extra large seperti ini gitu. Nanti masalah warna bisa dipilih langsung di sini ya. Nanti tinggal pilih-pilih aja lah di sini. Background colornya misalnya button yang mau warna biru kayak mau warna apa, ntar tinggal pilih aja. Oke, ini yang button pertama. Ini mirip dengan yang seperti ini ya. Ini kita contek aja lah, coba ya. Untuk yang Raspberry, cuman gambarnya pakai yang ini aja, kayak panci. Atau yang ini aja deh. Ya, panci ini terus kita copy, kita pindahin ke sini nih. Oke. Ini hapus aja. Ini fontnya pakai apa yang bagus? Pakainya biasanya Lato kalau saya. Ya, terus warnanya apa? Hitam. Masukin aja hitam. Ya. Terus fontnya biasanya 14, 16 16 ya atau 18 nggak apa. Seperti ini ya. Ini udah otomatis. Kalau misalnya nanti kurang sedap matanya ganti aja fontnya pakai yang lain, mau Arial kayak terserah seperti ini ya. Atau di saya Merriweather kalau nggak salah ya. Nih. Ini yang defaultnya Superpower namanya fontnya Merriweather. Ini enak saya baca gitu. Oke, nah ini ada button ininya langsung ya. Terus ini spesifikasi nggak usah karena nggak ada. Nah, harga harga kalau misalnya mau pasang heading bisa di sini heading yang bagian tag besar ya. Terus di sini ditengahin. Ini nggak usah repot-repot ini ya. Masalah-masalah kayak ginian. Ini tinggal di hitam ya. Terus sini masukin lagi aja yang seperti ini. Ini copy aja. Contoh aja ya. Ini diketengahin stylenya, warnanya hitam seperti itu. Terus apalagi nih cara order. Nah ini kalau misalkan teman-teman mau copy ini gampang nih. Misalkan mau bikin kayak gini lagi, ini tinggal di hover terus tinggal diklik. Nah ini bisa di copy terus tinggal digeser lagi ke bawah. Gitu. Harga apa nih? Cara order. Ini tinggal di copy aja nih. Emang capek, tapi ya ini jadi asetnya teman-teman nanti bisa buat punya banyak page gitu. Ya, seperti ini. Oke, ini ganti. Oke. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Terus ini kan tadi ada chat langsung dengan CS ya. Ini udah seperti ini. Coba kita edit lagi ya. Chat langsung dengan CS. Oke, seperti ini. Nah, bedanya kalau yang di sini ada fitur baru nih di Superpower namanya WhatsApp Klik. Seperti ini bentuknya. Kayak gini, ini tinggal diketengahin. Nanti tinggal masukin nomor teman-teman, apa nomor CS-nya berapa. Gitu. Oke. Ini WhatsApp-nya sama kayak tadi nih di sini. Halo Kak, CS tokokami.com. Saya mau tanya-tanya tentang pancinya
dong gitu. Ini format saya, kalau mau pakai silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa ya. Terus ini tipografinya di onin. Terus di sini size-nya biasanya 32, di sini pakainya Open Sans. Kayak gitu ya. Ini saya bold biar lebih jelas ya. Enak jadi ngeliat warnanya. Udah, jadi nanti ini kayak tombol real, orang langsung bisa ngeklik gitu ya. Oke, nah ini kalau udah, ini pilih yang ini ya, karena tadi kita langsung langsung masuk ke Elementor. Ini pilih yang page setting ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai versi yang saya ini nih, yang kayak begini nih ya, ini bisa langsung aja kayak begini ya. Cuman kalau misalkan mau pakai yang template-nya Elementor, bisa. Atau pakai yang ini, blank blank page. Ini dari Superpower ada, jadi nanti bentuknya seperti ini langsung. Tapi ini menurut saya kurang bagus. Jadi saya biasanya pakainya yang default, saya default dari apa namanya, dari Superpower. Tunggu ya. Ini bentar-bentar. Ini kayaknya ada error nih. Oke, coba kita publish dulu aja ya. Tunggu. Ini statusnya jangan lupa diganti jadi publish. Oke. Nah, kalau udah, ini kita publish seperti ini. Terus ini diklik close, terus kemudian view page. Ini saya nggak tahu nih jadinya kayak apa nih. Oh, jadinya kayak gini. Ini kayaknya lagi error di ininya, di templatingnya. Saya nggak tahu Elementornya apa superpower saya, kayaknya superpower saya nih. Intinya nanti kalau mau seperti ini, bagusnya dari awal tetap default atau mau langsung aja pilih yang Elementor Canvas. Elementor Canvas ini dia seperti halaman kertas putih masih kosong seperti ini. Jadi nanti ini bisa teman-teman atur nih, misalkan di sini diklik ya. Ini marginnya di atas berapa, misalkan 20, jaraknya berapa, terus ini juga gambarnya bisa diatur, topnya berapa, 50 gitu. Jadi nanti ininya bagus. Bentar. Gitu ya. Oke. Nah, ya intinya seperti inilah. Itu akan jadinya nanti gimana cara ngerapihinnya, gimana cara apa namanya, ngasih warna apa gimana, itu nanti teman-teman bisa oprek sendiri ya di sini. Ini sebenarnya bukan webinar tutorial ya, tinggal dicari-cari aja ya. Ada udah sediain, saya sediain buttonnya juga udah ada, dari Elementor juga kalau mau tambahin video segala macam semua udah ada ya, tinggal dipakai aja. Jadi flashback lagi, di sini ada yang versi saya landing page seperti ini yang online, nggak macam-macam, langsung ketik aja biar cepet gitu. Kalau mau pakai yang agak-agak pro yang seperti ini, bisa pakai yang Elementor ya. Nanti kalau ada masalah sama Elementor, nanti kasih tahu aja masalahnya apa, nanti timenya langsung saya update ya. Untuk sekarang posting aja dulu ya untuk produknya sebanyak 20 ya. Bentar. Ini langsung ke tugas ya. Tugasnya pertama posting 20 produk ya. Apa aja, nggak harus jualan sendiri. Kalau udah punya jualan sendiri, misalkan jualan baju atau gamis atau apa, punya produk sendiri, langsung post aja gitu kan. Nanti di materinya Agan Halid itu nanti akan membedah lagi masalah landing page seperti ini. Jadi nanti kalau yang emang males kerja 2 kali, ya sebenarnya emang nanti akan kerja 2 kali sih, karena nama produknya akan diganti, deskripsinya gimana cara bikin yang bagus, itu nanti sama Agan Halid ya. Kalau sama saya cuman pahamin dulu strukturnya seperti apa, sampai nanti webinar sama Agan Halid biar nggak salah gitu, biar nggak dikata-katain gitu. Saya meminimalisir aja gitu ya. Terus pastiin juga URL bisa dibuka ya. Kalau bisa dibuka tuh tandanya gimana nih? HTTP, websitenya ada page-nya nih di belakang ini, bisa dibuka ya, seperti ini gitu. Nggak dalam keadaan misalkan ini, saya bikin page-nya ya. Page baru. Ya, ini saya draft.
kayak gini. Ini kan preview nih. Nah, nanti kalau teman-teman ngumpulin tugas, linknya jangan sampai ada tulisan seperti ini nih. Preview true atau gimana. Intinya nanti misalkan saya buka nih, ini kan page juga nih. Jangan sampai page-nya dibuka dalam keadaan tidak login itu nggak bisa dibuka. Gitu aja. Pastiin page-nya bisa dibuka. Karena nanti tugasnya saya suruh ngisi URL produknya apa aja. Ya, pastiin URL-nya bisa dibuka. Ya. Yang ketiga, call to action. Call to action itu apa? Call to action itu button yang di landing page. Yang di landing page itu seperti ini. Ini bisa diklik nih. Kalau diklik nyambung ke WhatsApp, ya. Entah ini tokonya apa namanya, kata-katanya kayak gimana, terserah. Yang penting nanti kalau misalkan saya cek nih landing page-nya terus ininya salah nih, nomornya salah atau ininya salah nih, ntar pokoknya poinnya saya kurangin gitu aja lah ya. Intinya seperti itu. Terus ya ini pastiin 3 produk ini nanti saya buatin formnya untuk submit tugas ya. 20 produk. Kalau mau banyak silahkan, tapi minimal 20 produk ya. Saya kasih waktu 1 minggu, itu insya Allah cukup banget ya. Bahkan bisa selesai sebenarnya dalam waktu 2-3 hari itu sebenarnya bisa selesai gitu. Yang paling malas mungkin nanti downloadin produk. Ini nggak perlu riset dulu ya. Yang nggak perlu riset, cari aja barang apapun yang di Tokopedia, Bukalapak, Elevenia segala macem, tinggal download. Terus ini aja, langsung download, copy semuanya, judul produknya juga nggak apa-apa. Karena nanti di bulan kedua kalau mau jualan produk yang sebenarnya nanti lebih harus diperhatikan lagi detailnya. Oke? Nah, terakhir di sini ada pertanyaan, kalau produknya belum beli gimana? Nggak apa-apa, posting aja. Ini bukan suruh beli produk. Mungkin nanti bulan kedua akan suruh beli produk sama si Halid ya. Kalau saya nggak, posting aja dulu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ngerti cara upload produk di web tuh kayak apa, bikin yang landing page yang simple tuh seperti apa, ngerti itu aja ya. Kenapa 20 ya biar terbiasa, ntar misalkan kalau yang pertama posting bisa terus tiba-tiba yang kedua posting lupa, itu kan bahaya juga ya. Makanya saya suruh 20 biar lebih banyak aja gitu. Terus kalau bukan jualan sendiri nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting sekarang gimana belajar post aja dulu gitu ya. Terus kalau misalkan mau lebih ya silakan, asal jangan kurang. Kalau kurang dari 20 ya itu minus gitu aja. Tujuannya cuma buat latihan. Kalau udah siap untuk pakai produk sendiri ya itu lebih bagus gitu. Nanti tinggal di review aja. Jadi nanti bulan kedua nggak usah ngoprek-ngoprek landing page lagi, nggak usah bikin landing page lagi gitu. Kalau misalnya belum punya produk ya dari sekarang latihan dulu gimana cara posting produk gitu. Oke? Nah, saya buka pertanyaan nih buat yang lain. Bentar. Attendees, yang mau tanya silakan. Yang mau pakai ketikan siapa nih? Udah mulai. Oke. Ntar ya. Yang Oke. Satu produk, satu landing page. Ya, sebaiknya seperti itu ya. Jadi nggak campur. Misalkan satu landing page 20 produk, nggak begitu. Tugasnya adalah membuat 20 landing page ya. Di sini mungkin ya, post 20 produk itu maksudnya 20 landing page, bukan satu landing page itu 20 produk, bukan. Jadi satu landing page itu satu produk, seperti itu. Ya. Intinya bikin 20 landing page-nya, 20 produk gitu. Kalau bisa ya produknya harus beda-beda gitu. Kalau misalnya mau di agak-agak samain berarti variannya aja gitu ya. Terus ini berdasarkan pengalaman saya, sejauh mana warna button pengaruh ke orang buat klik button. Pengaruh mas, kalau misalnya buttonnya warnanya hitam atau misalkan nggak kelihatan, misalkan warnanya abu-abu nggak jelas, itu ya buttonnya nggak kelihatan buat diklik gitu. Biasanya saya pakai warna-warna yang cerah. Kalau di website saya itu biasanya saya pakai warnanya itu oranye, antara oranye sampai ke merah-merahan, itu warna yang di button yang di web saya ya.
Terus ini Mas Mitsak, kalau dibuat landing page-nya jadi panjang ke bawah tuh, apakah tidak membuat malas untuk membaca? Ya emang landing page kayak gitu Mas, buat di scroll-scroll ke bawah. Kalau di scroll-scroll ke kanan, males gitu kan. HP aja arahnya ke bawah bukan ke kanan kan, gitu. Jelas, jelas, oke. Kalau perlu posting video gimana? Kalau di WordPress itu tinggal paste aja videonya Mas. Copy URL videonya, tinggal paste itu udah jadi udah jadi YouTube gitu ya. Video di Elementor tadi bisa masukinnya. Di sini coba kita edit. Nih, video tinggal digeser aja kalau di Elementor enak gitu. Nanti tinggal masukin aja link YouTube-nya apa. Ini contohnya sih. Contoh videonya tinggal geser aja, ini udah bisa langsung di play gitu. Itu ya. Oke, terus nanya Mas Patomi ya, Patomi Patmi. Itu linknya kalau diklik langsung ke nomor WA penjual. Iya langsung Mas, nggak usah bikin aplikasi-aplikasi dulu. Itu tombolnya langsung ngelink ke nomor CS. Udah, siapin aja nomor CS-nya berapa, gitu ya. Nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai install aplikasi segala macem. Intinya ikutin aja yang tadi saya webinar tuh di apa video-video yang tadi saya kasih tahu itu udah mirip lah jadinya gitu ya. Dalam satu landing page diisi 20 produk, bukan satu landing page satu produk. Jadi jumlahnya total 20 landing page, 20 URL seperti ini ya, seperti ini nanti URL-nya. Bentar. Ya, 20 seperti ini. Jadi nanti mungkin di sini produk satu, produk 2, produk 3, produk 4 gitu ya. Oke. Island Going. Kalau untuk jualan luar negeri, kontak CS-nya berarti diredakan ke email. Kalau di jualan luar negeri, ya langsung add to cart aja. Ini karena emang orang Indonesia, makanya perlu dilayanin lewat CS dulu gitu. Kalau di luar negeri langsung aja pakai WooCommerce itu nanti bahasannya. Kalau di LP terlalu diarahin ke Bandai bisa kah tanpa harus misalkan chat ke CS kita? Bisa mas, tapi eh, saran saya ikutin aja dulu nanti ada materi tersendiri buat apa namanya langsung ke buy button yang untuk add to cart itu bisa ya, tapi buat sekarang ikutin aja dulu tugas-tugasnya ya biar sekalian praktek gimana caranya nge-CS gitu. 20 produk berarti 20 page ya, benar 20 page ya. Ada tutorial, tadi udah saya kasih tutorial singkat, nanti sisanya tinggal diekspor sendiri sambil nanya-nanya di grup gitu ya. Oke, 20 landing page, ya benar. Apakah setiap produk yang diposting harus ada social proof? Nggak harus. Saya yang sekarang buat akuntan saya belum ada social proof-nya, nggak apa-apa, masih bisa convert gitu. Cuman kalau ada ya lebih bagus sebenarnya gitu. Mas mau update di WordPress, mau bisa ini update apa nih? Update WordPress atau gimana? Cek aja koneksi sama hostingnya ya. Videonya nanti ada reply ada. Bebas nggak harus satu niche, iya bebas. Mau kategori apapun, produk apapun langsung di post aja, istilahnya kayak gitu ya. Oh oke oke, ini bagus nih pertanyaan Mas Nazar nih ya. Jadi nanti kalau misalnya udah jadi kayak gini, kalau misalkan eh bentar. Ini sebenarnya ngetrik nih bagus. Misalkan udah jadi nih page-nya satu nih yang Raspberry. Ini kan tinggal diedit aja nih. Jadi kita bikin lagi deh yang baru. Ini tinggal di klik di select all, tinggal di copy, pindahin aja langsung ke sini. Jadi nggak usah bikin dua kali. Kali ini tinggal ngatur-ngatur yang kecil-kecil gini ya. Kalau mau sama semua template-nya ini tinggal di ke klik yang teks terus copy semua, pindahin lagi ke visual. Nah, ini paste lagi di bagian yang teks. Cuman jangan sampai dibaca. Ini kalau dibaca repot nih bacanya. Oke, nah ini udah mirip banget seperti itu. Nanti tinggal ganti nomor WhatsApp-nya di sini ya. Kalau di Elementor ini bisa di save sebagai template.
Misalkan udah ketemu nih template produk gitu, template produk ya, tinggal kita save. Nah, kalau udah, nanti kalau mau bikin new page nih seperti ini, ya, ini tinggal edit with Elementor. Terus di sini ada template library, ya. Nanti di sini ada my template. Nah, ini template produk, tinggal di insert aja, tinggal satu klik, jadi langsung. Tuh, seperti ini, ya. Nanti tinggal diganti aja nomor CS-nya, gitu. Save lagi deh, ini udah jadi nih, 2 page nih. Cepet kan? Nggak ganti-ganti nama produk, ganti-ganti foto, deskripsi, pasti cepet lah ini yang ngerjain kayak gini. Nah, kalau PR-nya telat, ya kemungkinan ada 3 ya. Satu emang nggak nonton webinar, 2 emang nggak ngerti apa yang dilakukan, ketiga salah login member, jadi nggak tahu ya, entah yang di mana, ini di mana gitu. Oke, Mas Muhammad Nasiruddin. Kalau 20 produk desain yang berbeda gimana? Misalkan kaos, ada 20 desain berbeda, apa boleh? Kalau bisa sih jangan kaos semua mas gitu, karena ntar misalkan mau split testing ya masa split testingnya kaos semua gitu. Kalau bisa yang ini aja ya apa namanya yang beda-beda gitu ya. Kalau jual paket bisa kan ya misal satu landing page ada 2 produk ya bisa maksimal kalau bisa ya 3 produk lah jangan terlalu banyak ya 2 produk aja udah terlalu ini orang ntar udah bingung sendiri mau beli yang atas atau beli yang bawah bingung gitu. Nanti dikasih tutorialnya tinggal nonton aja replay webinar yang ini ya. Maju sedikit ke depan tadi udah saya jelasin sedikit ya. Boleh kedua-duanya, terserah mau pakai Superpower doang, template-nya apa mau pakai Elementor gitu, terserah ya. Yang penting landing page-nya bisa dibuka, user bisa ngeliat ya. Masalah nanti ngebagusin kata-kata, copywriting seperti apa nanti belajarnya sama Agan Halid ya. Kalau mau pakai dua-duanya silahkan ya. Ini 20 URL benar? Ya benar, 20 URL. Minta link beberapa website toko online masih yang lain dong buat referensi. Waduh, nggak bisa mas, sorry. Video ulangan ada, ya ntar tonton aja reply-nya. 20 atau lebih landing page dalam satu domain nggak pengaruh di kepercayaan konsumen. Nggak pengaruh. Karena nanti misalkan webnya dibuka nih di depan, ini akan kelihatannya cuma kayak gini gitu. Cuman nanti landing page-nya banyak kan orang fokusnya cuma ke landing page gitu. Kalau misalnya emang mau buka ke halaman depan, nanti tinggal ditambahin aja di sini halaman-halaman yang terkait gitu. Misalkan di sini nanti halaman kenapa belinya di kami, kenapa belanja di kami gitu. Testimonial segala macam masukin aja gitu. Intinya sekarang praktek dulu bikin 20 landing page ya. Nanti kalau udah jadi halaman depan website yang mau dikasih apa itu nanti urusan belakangan ya. Karena belum iklan. Nanti kalau udah iklan kita urusin halaman depannya seperti apa gitu kan, pixel dipasang, nanti itu urusan nanti lah gitu ya. Terus landing page-nya berupa home, terus terdapat 20 produk yang bisa diklik landing page produknya gimana. Ini bagus juga, tapi itu nanti aja, yang penting 20 produknya dibikin dulu, nanti di halaman depan kita mau taruh 20 produk yang nge-link, itu bisa gitu ya. Front page mau dibuat blank atau mati dari halaman sebelumnya gimana? Wah ini repot, intinya yang pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang agak-agak ngablu, ntar aja lah gitu. Nggak usah mikirin yang nanti front page dibuka tuh kayak apa, nanti user kayak gimana. Jarang banget customer itu ngecek-ngecek sampai halaman depan, sampai apa itu nggak jarang gitu. Orang dia buka iklan aja itu udah bersyukur banget kita bisa dikunjungin webnya gitu. Ya. 20 landing page, 20 ad page, iya. Oke, jadi nggak ada pertanyaan lagi nanti di grup atau di mana, satu produk satu page atau gimana, satu produk berapa page, nggak ada lagi ya. Jadi satu produk itu satu page ya yang saya sarankan. Kalau misalkan masih nanya lagi, tetap saya diemin, saya nggak peduli, itu aja ya. Mantap, oke. Jual produk weekly treatment itu ada 2 produk dalam satu paket, maka bisa ya masih dalam satu landing page. Iya bisa. Jadi misalkan mau jualan produk yang pertama itu paket untuk pemutihnya aja misalkan, terus paket yang kedua untuk apa ya menjaga supaya tetap putih itu bisa gitu. Kalau mau beli yang satu aja bisa, mau beli 2 bisa. Nanti di bawah tinggal ditambahin kalau beli dua-duanya
harganya sekian, itu bisa gitu. Beda klik to WhatsApp sama yang satunya lagi apa? Nih, kalau yang klik to WhatsApp, buttonnya kayak gini, ada gambar WhatsApp-nya, ada nomor jelas gitu, ada tulisan klik di sini. Kalau yang cuma button, ini langsung cuma button seperti ini aja. Gitu. Terserah mau pakai yang mana, silakan aja. Ngumpulin produknya via grup Telegram, nanti dikasih tahu. Seperti kemarin ngumpulin tugasnya, yang nggak ngumpulin, ya nggak ada poin, gitu aja. Ya, ini grup udah mulai rame nih. Kalau misalnya modelnya beda-beda tapi deskripsinya sama, berarti landing page beda-beda. Kalau model beda, mendingan saya saranin kayak gini aja. Nih, dibikin carousel bentuknya. Jadi bisa dilihat. Kan deskripsinya sama kan, gitu. Lebih efektif mana kalau action CS pakai satu kontak aja, misal WhatsApp aja, atau ada beberapa alternatif kontak, misal BBM, WhatsApp, lain. Terserah. Kalau emang banyak notifikasinya BBM, WhatsApp, lain segala macam, masukin aja semuanya. Cuman kalau nggak ada, biasanya yang paling familiar itu adalah WhatsApp, ya. Cara bikin tombol WA nggak pakai Elementor, oke seperti ini ya. Terus pastiin di sini, misalkan ini bukti pengirimannya, contoh aja ya. Ini tambahin add shortcode aja, pilih yang WhatsApp button. Di sini ada yang pilih yang WhatsApp aja ya. Nanti tinggal isi aja nomornya, terus buttonnya misalkan mau chat dengan CS, misalkan button name itu seperti ini nih. Oke. Terus di sini text buttonnya isi, warnanya terserah juga mau ganti seperti apa. Ini button tracking tetap seperti ini aja. Terus message-nya apa? Ya, seperti yang tadi saya jelasin. Nah, misalkan di sini apa nih? Oh, di sini nggak ada ini kayaknya. Nih, halo Kak, CS ini.com, saya mau tanya-tanya tentang ininya dong. Gitu. Jadi nanti ketika kita dapat message seperti ini, berarti ini ada orang yang mencet tombol di website kita. Gitu. Jadi ketahuan. Gitu. Oh, ini ada orang tiba-tiba datang mencet tombol langsung nih gitu ya. Terus Mas Zaki, kalau di landing page apa perlu pakai related produk, jual produk fashion, related produknya model pakai yang lain? Boleh, silakan aja Mas. Ya cuman lebih baiknya emang satu produk aja dulu, nggak usah di related. Nanti kalau mau di related, kalau misalkan dia udah beli gitu aja. Metode pengiriman dan nomor rekening perlu nggak ditaruh di landing page? Saya nggak masang sih, karena belum tentu juga dia mau langsung transfer saat itu juga kan, makanya langsung di chat dengan CS gitu. Kalau mau dipasang silakan gitu. Metode pengiriman dijelasin di cara order aja. Misalkan pengiriman hanya pakai JNE gitu, jadi uh, kalau pakai service lain biayanya ditanggung sendiri, misalkan seperti itu bisa ya. Cara custom URL yang gimana tadi? Maksudnya apa nih? Custom URL link. Oh, gini. Misalkan ini udah jadi nih landing page-nya. Cuman tadi di sini tulisannya kayak gini nih. Elementor strip 12. Ini nanti tinggal diganti di sini aja ya. Permaling namanya, ya. Raspberry misalkan mau diganti Raspberry gini, komputer pakai strip ya, kalau mau pakai spasi diganti strip ya. Komputer kecil Raspberry. Itu ini tinggal di OK. Nanti tinggal di update ya. Nanti URL-nya akan berubah kalau di view page ya. Oke, ini seperti ini komputer kecil Raspberry. Pastiin juga nanti kalau mau ngumpulin tugas URL-nya bagus ya, rapih gitu. Enggak produk satu, produk dua, enggak gitu. Jadi orang nanti pas baca URL-nya juga jelas tahu. Oke. Konversi bagusan video atau picture itu harus di split test. Saya juga nggak tahu yang mana yang bagus. Kalau saya sekarang masih pakai gambar aja gitu. Beda chat langsung dengan chat klik to WhatsApp, ya sama aja. Itu kan dua-duanya masuknya ke WhatsApp juga. Nih kalau nggak percaya, coba aja nih. Pasti URL-nya. Coba deh yang ini nih. Ini kita publish. Ya. Ini kalau diklik
Nah, klik WhatsApp sama kayak gini juga gitu. Jadi nggak ini kayaknya belum diisi deh tadi deh di Elementornya. Oke, coba pakai yang ini. Kayaknya belum diedit. Intinya ini harus diisi dulu, tadi nomornya saya lupa isi ya. Oke, apa nggak diajarin proses order lewat pet tukar secara otomatis? Nanti mas, saya ajarin, tenang aja. Intinya kerjaan PR, yang misalkan udah ngerjain PR sampai rajin, saya kasih deh tuh videonya, mau pakai apa yang otomatis sekalian, mau pakai ongkir yang otomatis silahkan. Cuman kalau ntar udah keluar biaya iklan terus emang nggak convert, jangan salahin saya gitu. Karena sekarang masih works-nya yang pakai metode seperti ini gitu. Kalau nanti misalkan 20 tahun lagi mau pakai yang otomatis mungkin udah bisa gitu. Jadi menurut saya sekarang masih convert yang seperti ini gitu. Kalau yang convert kedua itu pakai order form itu bisa juga. Atau yang ketiga ya sebenarnya bisa, cuman harus keluar uang banyak untuk testing juga gitu. Jadi saran saya ini apa harus bagusnya, saran saya seperti yang ini, yang landing page biasa langsung CS gitu aja. 20 produk nggak harus berhubungan, nggak apa-apa. Mau produknya acak-acakan juga silahkan ya, niche-nya berantakan juga nggak apa-apa. Yang penting cara ngupload produknya aja yang benar gitu. Jadi nanti tahu gimana ngedit harga, gimana ngedit button, gimana ngedit WhatsApp-nya CS, misalnya ganti CS gimana caranya. Jadi nanti teman-teman tahu sendiri prosesnya gimana gitu. Ya. Karena nanti bakalan bakalan berkutat di masalah landing page gitu untuk iklan di Facebook Ads gitu ya. Kalau misalkan ada apa-apa pasti landing page-nya bermasalah gitu, misalkan loadingnya kurang, apa kata-katanya kurang bagus, atau harganya kemahalan, nanti ngeditnya di landing page gitu. Perlu dikasih background warna, terserah ya, yang nyamannya aja ya. Yang menurut saya bagus belum tentu menurut kalian bagus ya, gitu aja. Menurut saya sih ini udah oke menurut saya, cuman kalau menurut yang pencinta desain mungkin ini apaan sih begini doang gitu ya, terserah gitu aja. Satu page bisa di-linkkan dengan page lain, bisa, silakan, nanti tinggal ini aja ya. 20 produk 20 landing page ya, ya seperti itu ya, 20 produk 20 landing page ya. Untuk nambahin produk apa landing page tinggal di add new page aja ya, namain URL-nya nanti tinggal di ini aja, masing-masing landing page-nya di atas nih ada judulnya nih, masukin aja gitu ya. Ini banyak nih. Apa kelebihan pakai landing page dengan online shop yang pakai theme yang tampilannya multi produk? Kalau multi produk itu gini, ada dua behavior ya. Kalau misalkan sekarang masih baru mulai-mulai karena pengunjungnya belum tahu siapa, ini baiknya mendingan pakai yang model landing page. Tapi kalau misalkan udah apa, udah udah apa ya, teredukasi visitornya, itu bagus pakai yang udah banyak tuh, udah model toko online gitu. Jadi kelebihannya ada dua-duanya, kekurangan juga ada dua-duanya ya. Kalau pakai duplikat post bisa, silakan cari aja plugin namanya clone page, itu bisa ya. Silakan cari aja sendiri, saya nggak ngajarin semuanya gitu. Ya bisa, secepatnya bisa di-share. Nanti malam juga mungkin udah ada, tunggu aja. Ajarin cara buat carousel tanpa Elementor. Ini agak susah mas, jadi nanti bakalan berkutat sama teknis, mendingan nggak usah ya. Ini beda nggak apa-apa. Page utama nanti aja urusin ya. Kenapa customer bisa trust untuk beli dari landing page yang sebegini? Ini pertanyaannya, kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak coba membuat customernya trust dengan cara landing page? Kan tadi udah dikasih tahu tutorial, bukti pengiriman, kasih tahu aja kenapa harus beli di toko online ini, karena toko online ini terdaftar di PT sekian sekian sekian, nomor rekeningnya atas nama PT, jadi nggak mungkin nipu. Itu bisa juga kayak gitu. Atau yang webnya pakai HTTPS, web kami pakai HTTPS, HTTPS-nya aja bayar mahal gitu. Jadi apa? Jadi nggak mungkin nipu, masa ya udah beli HTTPS, udah gitu bilang aja kita ini pakai website, bayar, beli domain, beli hosting, beli .com segala macem, jadi nggak mungkin nipu gitu. Kalau misalkan teman-teman beli di Facebook yang cuma asal-asalan aja, mungkin bisa jadi teman-teman akan ditipu atau anda akan ditipu gitu. Atau yang jualannya
apa versi ngetek-ngetek orang yang di teman itu bisa jadi penipuan. Tapi kami bikin website, kami serius bikin landing page seperti ini. Kami belajar gitu sama sama orang lain gitu, biayanya aja udah mahal gitu. Istilahnya kayak gitulah, kasih tahu aja segala sesuatunya gitu. Kalau udah pakai tema Elementor berarti super power tem nggak digunakan. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi untuk yang button nih seperti ini nih nanti teman-teman nggak bisa bikin karena ini button ini adanya di super power doang gitu. Kalau misalnya ganti tem yang lain, mungkin ada juga tem-tem yang lain yang ada kayak gini, cuman untuk versi Indonesia ini di super power ada ya, di landing press ada, terserah mau pakai yang mana aja silahkan. Tapi buat yang masih baru, masih nggak ngerti apa-apa, pakai aja ini udah. Saya juga dari dulu sampai sekarang makanya ini terus nggak ganti-ganti gitu, ya. Oke, nggak masukin harga nggak apa-apa ya. Silakan kalau misalkan mau menarik orang biar penasaran harganya berapa sih, biar dikontak dulu ntar di follow up. Silakan gitu ya. Mas Imam apaan? Langsung aja nanya. Warna yang disukai warna cerah atau gimana? Terserah, itu split test aja ya, jangan tanya ke saya. Tergantung marketnya siapa, cowok atau cewek, umurnya berapa, itu kan beda-beda gitu kan. WordPress-nya ada updatean lagi, mending update sekarang atau nanti aja. Update aja tuh sekarang nggak apa-apa. Pesan bajunya ya nanti dikasih tahu. Materi minggu keempat goalnya berasal iklan. Barang yang diiklankan apakah dari produk ini? Nanti kalau bisa sih satu aja produk yang beneran real buat dimainin ya. Coba aja belajar satu, cari produk yang emang mau dimainin. Cuma saya belum ngajarin riset produk. Nanti riset produk ada di bulan kedua gitu aja. Ya. Message-nya itu harus diisi. Iya, kalau misalnya ngeklik WhatsApp, jadi ntar si customer tuh nggak usah ngetik-ngetik lagi, halo, cewek saya mau tanya ini gitu. Jadi biar gampang aja, dia udah kita isiin, tinggal tinggal klik send aja gitu. Gampang, jadi customer dimudahkan gitu. Kalau harga tidak dicantumin nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, terserah toko online sendiri kan. Background putih lebih comfort, iya. Boleh nggak 10 page pakai Elementor, 10 lagi nggak pakai Elementor ya, silakan terserah ya. Ini terlalu banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang basic nih ya. Ini juga nih. Oke, sekarang saya ini nih, bentar, 13 menit lagi deh ya. Ini sebenarnya webinar 1,5 jam kelamaan nih. Agan Hengki, silakan kalau mau tanya. Bentar, bentar. Kok nggak bisa di-unmute ya? Silakan Agan Hengki. Halo? Halo. Ya, silakan. Halo? Jadi nanti gua ngeliatin replay aja, nanti gua tanya pas di Slack aja. Oke, sip. Lanjut dulu. Oke, Ya. siap. Terus, bentar. Island Wing, silakan. Halo Mas, Island Wing. Enggak kok, Mas. Wah, ini cewek ya, Mbak? Iya. Enggak Oh, nanya kok. oke. Sorry. Ini Island Wing saya kira cowok. Sorry. Tapi ini raise hand. Kalau raise hand itu tandanya nanya ya, jadi hati-hati ntar bisa kepilih sama saya. Ini nggak ada lagi yang nanya nih. Oh, bentar. Firman Hidayat, silakan Mas Firman. Nggak jadi. Oke. Indra Permana. Mas Indra Permana. Wah, skip. Siapa lagi nih?
Mangoloi silalahi. Mas Mangoloi. Mitsak Hussein, silakan. Halo, Mas. Halo ya. Ini saya mau tanya, Mas. Jadi, Ya. saya masih belum paham itu sebenarnya tujuan landing page itu adalah untuk membuat orang yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik, atau orang membuat tertariknya itu waktu di iklan, terus landing page itu tujuannya cuma untuk pelengkap aja, untuk detail produknya itu. Makasih. Ya, kalau di saya itu untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan sebelum ngechat ke CS. Jadi kalau bikin iklan tuh saya nggak panjang-panjang ya. Kalau misalnya panjang kan nanti akan ada tulisan see more ya kalau di Facebook itu. eh, saya lebih baik mengarahkan ke website karena itu nanti pelajarannya akan nyambung dengan Pixel. Pixel itu gunanya buat apa? Nanti akan saya ajarin ya. Intinya karena dengan pakai landing page itu kita bisa nargetin lagi orang yang datang, kita bisa apa namanya, bisa kita manfaatin untuk optimisasi itu bisa juga. Jadi sebenarnya kegunaan landing page itu banyak gitu. Dan kita bisa nge-track juga iklan kita datangnya berapa orang, yang ngeklik button berapa orang, terus closingnya berapa, nanti kita bisa analisa segala macam gitu. Kalau misalkan di Facebook aja cuman yang pakai metode page post engagement itu cuman kelihatan yang klik, yang like, terus hubungin ke CS kita juga nggak tahu berapa kan gitu. Jadi seperti itu Mas. Oke, oke. Sudah jelas Mas? Ya, terima kasih. Oke, siap. Muhammad Rizkon. Sudah jelas. Oke. Muhammad Nasiruddin. Silakan Mas Muhammad Nasiruddin. Ini pada nggak jadi nanya nih kayaknya nih. Tadi kayaknya banyak yang raise hand. Oke. Saran saya mendingan tanya aja sekarang daripada ntar nggak jelas terus diomelin Halid malah tambah nangis lagi ntar. Mas Nazar, silakan. Loh, Mas Nazar. Oke, dadah. Terus apa lagi? Mas Poltak Sibuea. Silakan. Halo, kedengaran? Ya, Mas Poltak, silakan. Ya, oke. Pertama, kalau kita buat landing page yang fancy-fancy gitu, hurufnya dibuat macam-macam warna, kemudian dibuat ada tanda diskon yang huruf-huruf gede gitu, itu berpengaruh nggak ke konversi? Pengaruh atau enggak itu biasanya masing-masing target audiensnya, Mas. Tergantung produk apa yang dijual, tapi biasanya itu berpengaruh gitu. Kalau misalkan warnanya merah itu berarti kan orang lebih attention. Kalau cuma hitam aja semuanya flat, datar, nggak terlalu bagus gitu. Makanya buttonnya itu kasih warna juga. Terus yang tadi misalkan setiap penjelasan, misalkan harganya berapa, cara order itu dikasih poin-poin yang warnanya merah atau warnanya biru itu lebih bagus gitu. Jadi orang aware gitu akan warna tersebut, jadi berhenti terus bisa ngelihat gitu. Oke. Oke, itu pertama. Kedua, panjang landing page yang wajar itu seberapa panjang ya? Maksudnya kadang kan ada yang orang membuat penjelasan panjang lebar sampai jauh ke bawah. Dibandingkan yang pendek gimana ya kira-kira kalau kita jual produk ya? Kalau jual produk ini biasanya sih panjang-panjang ya, jual e-course gitu. Ini saya ngambil quote ya dari siapa itu saya lupa ya. Sales page itu atau landing page itu kayak Rock Mini. Tahu Rock Mini nggak? Rock Mini nggak tahu, tunjukin dong.
Ya pasti tahu lah Rock Mini itu nggak panjang banget, nggak pendek banget ya, tapi tetap bisa mendapatkan esensinya bahwa dia fungsinya ya menutupi itu gitu. Jadi Oh, Indonesia ya nggak usah panjang banget, nggak usah pendek banget, tapi fungsi utamanya bisa dapat gitu. Intinya seperti itu. 10 Jadi kalau cm dari atas lutut ya. ya, jadi Iya, bentuk iya safety paham. gitu, ya. Jadi Oke. jangan panjang banget, jangan pendek banget. Yang penting fungsinya dapat gitu ya. Iya, yang Mas Imam sebutkan di dalam apa elemen-elemen yang harus kita jelaskan itu mutlak ya. Kan tadi disebutkan satu, dua, tiga apa gitu ya. Itu nggak mutlak sih ya, tapi biasanya yang saya pakai dan alhamdulillah convert ya seperti itu. Kalau mau ditambahin silakan, mau tambahin video atau mau ditambahin akte pendirian toko online ya silakan aja gitu. Hmm, Oke. Ya. Kemudian dua pertanyaan lagi tadinya udah saya masukkan di question. Kalau menggunakan countdown timer bisa berefek nggak ke konversi kita biasanya? Saya sih biasanya nggak pakai ya. Kalau yang langsung di landing page-nya tadi saya nggak pakai gitu. Cuma kalau mau dipakai silakan cari aja favoritnya pakai apa. Countdown timer saya juga nggak pakai, jadi saya nggak bisa ajarin gitu. Oh, di ini ada nggak di eh, Saya kurang tahu ya, saya lupa deh di Elementor ada atau enggak. Coba aja dicek ya. iya ya. Aja dicek. Saya nggak hafal semua elemennya soalnya banyak banget. Iya. Terakhir, button selain button WA dan chat, button SMS atau BBM itu kira-kira perlu nggak kita tambah? Kalau BBM saya udah mulai tinggalin, tapi SMS masih bisa bisa dipakai buat yang ordernya nggak punya WhatsApp. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi mungkin tiga ya, WA, chat, dan SMS paling tidak ya. WA chat sama aja. Ini kan chat dengan Oh, chat sorry, sama. ya. Ya, saya kira chat Jadi di Facebook WhatsApp gitu, sama SMS ya, atau telepon kalau emang telepon eh ya. ya Pak, telepon bisa. Oke ya. Iya, ya. Oke, Oke, itu aja makasih. Mas. Thanks. Oke. Mas Rahman Syah Taufik, silakan. Eh, ya. Ini ya mau nanya, Mas itu kalau kita mau ke Messenger, chat di Messenger, waktu diklik, cara dapetin Messenger ID-nya gimana, Mas? Cara Udah itu dapetin aja. messenger. eh, ini Mas pakai ini aja apa? Gini, Mas ke Facebook sendiri ya. Misalkan username Facebooknya ini facebook.com. Nah ini nih. Nanti nih di depannya tinggal diginin aja. M.me. Ini udah langsung ke Messenger. Seperti ini. Screen, screen share, Mas. Oh iya, sorry, sorry. Nih, ini username Facebook nih. Misalkan, kelihatan nggak Mas? Ya, udah ada kelihatan. Oke. Kan kita maunya di page gitu kan, Mas ya? Nah, Sama aja ya? ya sama aja. Kalau misalkan di landing page ya berarti URL-nya ke sini nih. Ke m.mi, sama aja lah. Ini juga user ID-nya ini adalah ID untuk ini apa? eh, ID buat fanpage juga bisa gitu. Oke. Nanti saya kasih ininya deh di apa namanya di grup ya, di grup nongkrong. Ya, oke. Terakhir, Mas, ini katanya eh orang-orang udah mulai ke Messenger, Mas, daripada ke WhatsApp, Mas, gara-gara this building. Ah, Betul nggak sih, Mas? Kayak Agan Khalid gitu. gitu. Coba aja besok ditanya ke Agan Halid, dia pakainya apa? Messenger enggak? Ya udah deh, Kalau oke deh. WhatsApp masih saya pakai, Messenger terakhir saya pakai itu sekitar 1 bulan yang lalu masih bisa diiklanin. Itu nanti objektifnya beda lagi, itu bisa nyari orang-orang yang beneran emang mau ngechatnya lewat Messenger itu ada juga gitu. Intinya seperti itu. Oke, Masih oke. bisa. Jadi BBM juga sebenarnya masih ada, cuman karena saya males misalnya BBM ya karena udah apa namanya kurang bagus menurut saya, jadi saya uninstall aja, mendingan fokus ke WhatsApp gitu. Karena BBM itu
yang terjadi di saya adalah saya malah di broadcast jualan-jualan mereka. Jadi kayaknya sengaja gitu orang nge-add malah di broadcast lagi. Jadi kok jadi saya yang dijualin gitu. Misalnya kayak gitu. Oke, Mas. Makasih ya, Mas. Yap. Rian Ardian, silakan Mas Rian Ardian. Kalau nggak bisa, mic-nya lagi mati. Wah, udah habis nih. Abi Konita, silakan. Abi Konita. Yang mau nanya langsung raise hand aja ya. Saya nggak baca yang di question text soalnya. Abi Konita nggak jadi, ya. Silent gue ini raise hand terus. Oke, karena nggak ada lagi, ini siapa yang kemana nggak jadi tadi. Mulai juga nggak jadi. Nadhifa Indriati. Ini Bibu pasti nih. Coba. Lah, nggak jadi. Oke. Oke ya. Ya, saya balik lagi ke ini ya. Ke tugasnya ya. Pertama, posting 20 produk. Apa aja, nggak harus jualan sendiri. Cari aja di Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Qten, Lazada, Matahari Mall, segala macam yang marketplace. Ambil aja dulu produknya, fotonya ambil, deskripsinya ambil, namanya juga nggak apa-apa, posting aja. Yang penting 20 produk itu masuk dulu di website Anda, terus Anda itu bisa mahir, istilahnya mahir, nambahin produk, ngeditnya seperti apa, kasih nama produk, gitu. Familiar dulu lah istilahnya untuk 20 produk, karena nanti kalau ada produk Anda sendiri, itu nanti akan lebih menjiwai lagi, jadinya, oh ternyata harganya kurang bagus nih, kurang diedit, kurang warnanya, kurang apa, jadi nanti pas di real case-nya itu gampang gitu, ya, gitu. Yang kedua, pastiin URL-nya bisa dibuka, karena nanti saya akan cek random ya, nggak semuanya saya cek. Akan saya cek random, itu kalau nggak bisa dibuka berarti, oh ini nggak serius berarti ini, atau nggak memperhatikan detail gitu. Yang ketiga, buttonnya kalau diklik bisa gitu, bisa di chatting ke CS gitu, atau ke HP Anda, silakan aja gitu, oke? Tugasnya ini 3 ini aja, waktunya 1 minggu, dikumpulkan seperti biasa jam 12 siang hari Rabu depan. Jadi, lewat dari jam 12 1 menit aja udah saya tulis nanti telat gitu ya. Oke. Kalau nggak ada yang mau tanya lagi, saya tutup webinar kali ini, malam ini. Oh ya, ini ada satu lagi nih. WhatsApp klik bisa dipasang di fanpage FB nggak? Nggak bisa. Cuman bisa di website doang. Makanya itulah kenapa makanya landing page gitu. Ya. Oke. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang kayak produknya ada berapa macam varian, jadiin satu page atau jadiin page beda, itu tanya aja langsung di grup nanti ya. Banyak yang berbaik hati untuk menjawab. Intinya saya cuma pengen posting aja 20 produk ya, 20 URL. Kalau emang Anda ngerti pasti bisa, produknya beda-beda, variannya beda-beda gitu, niche-nya juga berbeda, silakan. URL bisa dibuka, buttonnya bisa berfungsi ya, gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.